4066. Pada saat hendak meraihnya, wajah Ning Daoran dan Ku Huasang tiba-tiba berubah secara dramatis, dan mereka buru-buru menarik kembali tangan mereka seolah-olah mereka tersengat listrik. Melihatnya, wajah Ku Huasang menjadi pucat, dan Ning Daoran mengerutkan kening. Hanya karena saat kontak, ada kekuatan dingin ekstrim yang keluar dari manik bulan dan menyerang tubuh mereka. Telapak tangan kedua orang itu dingin pada saat itu dan berubah menjadi patung es. Kekuatan dingin ekstrim menyebar tak terkendali ke lengan di mana ia lewat, tubuh langsung kehilangan perasaan. Manik-manik bulan ini sebenarnya adalah harta atribut dingin, yang benar-benar tidak terduga. Sebelum semua orang merasakannya dengan jelas, dari manik-manik bulan ini, ada gas elemen air yang kuat, tetapi ketika mereka benar-benar menyentuhnya, mereka menemukan bahwa itu bukan elemen air sederhana, tetapi elemen es. Elemen es juga termasuk dalam elemen air. Air mengembun menjadi es, yang dapat dikatakan sebagai cabang dari elemen air, bahkan dapat dikatakan bahwa elemen es lebih baik daripada elemen air biasa. Jika Anda dapat menahan benturan elemen es ini pada segel, Anda juga dapat memadatkan 5 elemen yin dan yang dalam tubuh Anda sendiri, dan dapat membuka langit dan bumi dan mencapai alam open heaven. Bagaimana bisa ini elemen es? Ku Huasang kesal. Ning Daoran juga menggelengkan kepalanya perlahan dan menghela nafas. Mereka adalah murid elit dari Tanah Paradise. Semua bercita-cita untuk mencapai kelas 6 membuka langit, dan sudah meletakkan dasar elemen kelas 6. Seperti yang dikatakan Su Zhen sebelumnya dengan Yang Kai, di antara 5 elemen yin dan yang, elemen air adalah yang paling lembut, dan dampak pada segel adalah yang paling kecil, jadi bahkan jika fondasinya adalah kelas 6, tidak masalah jika mereka memadatkan kekuatan elemen air kelas 7 atau 8, dan itu dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Namun, apa yang dia maksud hanyalah harta elemen air biasa. Tidak ada cara untuk memperbaiki harta elemen es ini. Fondasi yang diletakkan di segel Dao tidak cukup bagi mereka untuk memperbaiki mutiara bulan yang menusuk tulang ini. Jika mereka mencoba untuk memperbaikinya dengan paksa, itu hanya akan merusak segel Dao. Karena itu, setelah memahami atribut asli dari manik-manik bulan, Ku Huasang menjadi sangat kesal. Jika Anda tahu ini, mengapa membuang usaha dan energi untuk datang ke tempat ini? Manik bulan yang dingin adalah harta jiwa es, kamu tidak memiliki mata. Sebuah suara mengejek terdengar. Riak muncul di kehampaan, dan iblis ikan yang kuat keluar dari riak. Setan ikan ini memiliki pinggang besar, setinggi 3 kaki, aura garang, dengan wajah ikan, tanpa kaki, ekor ikan di bawah tubuh, ditutupi dengan sisik biru, memegang benda seperti palu di tangannya, sepasang mata tajam menatap Ku Huasang dan Ning Daoran dengan dingin. Anggota ras laut setinggi 10 zeng lainnya mengikuti di belakang. Dia memegang jangkar raksasa di tangannya, dan darah di tubuhnya mengalir seperti lautan yang bergelombang. Yang ketiga yang keluar adalah ikan besar yang gemuk. Panjangnya sekitar 50 hingga 60 kaki. Matanya digulung dan terlihat sangat arogan. Ada iblis setinggi 3 inci berdiri di atas kepalanya. Dia meletakkan tangan di atas kepalanya, memegang pinggangnya dan tertawa keras. Imam besar memang bijaksana dan kuat. Dia tahu bahwa orang-orang ini akan membuat pengalihan dan menyuruh kita untuk menyergap di sini. Begitu dikatakan, Ku Huasang dan Ning Daoran mengerutkan kening dan menyadari bahwa ini mungkin jebakan. Tidak heran mereka bisa berjalan ke objek suci dengan mudah. Bahkan jika ada Su Zhen dan Lin Feng di luar, pertahanan kuil tampaknya terlalu kosong, ternyata orang-orang telah mengaturnya untuk waktu yang lama. Apakah kedua orang ini yang disebut manusia? Monster laut keempat keluar. Tampaknya tidak ada yang istimewa, tetapi napasnya sangat kuat. Dia memandang Ku Huasang dan Ning Daoran dengan serius dan menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar buruk rupa. Ku Huasang sangat marah. Kamu jelek, kamu semua monster jelek. Sebagai seorang wanita, dia bahkan lebih cantik yang bisa membawa bencana ke suatu negara. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri. Kapan dia pernah disebut jelek oleh orang lain? Iblis ikan tertawa, manusia benar-benar menarik. Mereka tidak memiliki kesadaran diri. Saya akan menangkap Anda dan melihat bagaimana saya berurusan dengan Anda. Yah, jangan bicara omong kosong, turunkan mereka, jangan langgar rencana leluhur. Suara agung lainnya terdengar. Di altar, sesosok muncul seperti hantu. Dia mengulurkan tangan ke altar, dan memegang tongkat kerajaan di tangannya. Di tongkat kerajaan, manik-manik bulan yang dingin bersinar. Manik-manik bulan yang dingin bertatahkan pada tongkat kerajaan ini, tidak seperti yang mereka lihat sebelumnya, yang diabadikan di altar. Ikuti perintah imam besar. Keempat monster laut yang kuat membungkuk bersama. Melihat imam besar muncul, hati Ku Huasang dan Ning Daoran tenggelam. 4 monster laut yang muncul di depan mereka sangat kuat, tetapi Ku Huasang dan Ning Daoran tidak takut pada mereka.
jika mereka benar-benar bertarung, mereka berdua dapat melarikan diri bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan monster-monster itu. Tapi imam besar ras laut yang muncul di akhir memberi mereka rasa krisis yang hebat. Kekuatan imam besar benar-benar tak terduga, dan manik bulan dingin bertatahkan di tongkatnya dan dipegang di tangannya. Imam besar jelas bisa menggunakan kekuatan manik bulan dingin. Bagaimana ini bisa dimainkan? Mereka berdua kalah jumlah dari monster laut, di sisi lain, ada juga ancaman harta karun di sisi ras laut. Kali ini, situasinya menjadi sangat buruk. Terlebih lagi, karakter seperti apa monster laut yang dipanggil imam besar itu? Bagaimana ras laut memiliki latar belakang yang begitu mengerikan? Pergi dan temui Brother Lin dan Brother Su. Ning Daoran melirik Ku Huasang dan berbisik. Ku Huasang berada sedikit di tepi laut. Dia juga berpikir bahwa, hanya bergabung dengan orang lain yang mungkin dapat melarikan diri. Jika tidak, hanya dengan kekuatan mereka berdua, mereka sama sekali bukan lawan ras laut ini. Begitu indera spiritual mereka bertemu, mereka segera bergerak seperti guntur. Ning Daoran mengangkat tangannya, dan cabang willow muncul di tangannya. Cabang willow memurnikan ribuan cahaya dan bayangan, berubah menjadi ribuan pedang ki, dan menyinari 4 orang ras laut. Dalam sekejap, ruang bawah tanah itu hanya tersisa dengan cahaya pedang di seluruh langit, dan tidak ada warna lain. Para murid dari tanah yang diberkati, ketika mereka bergerak, mereka menunjukkan latar belakang mereka yang luar biasa. Pada saat yang sama, Ku Huasang memegang pipa, dan 10 jari dimainkan dengan lembut, suara itu keluar, berubah menjadi niat membunuh yang tak terlihat, dan menyerang jiwa orang-orang ras laut. Keduanya bekerja sama dan mengambil keunggulan dalam konfrontasi tatap muka. 4 orang ras laut dikejutkan oleh dampak teknik ilahi Ku Huasang, dan dalam sekejap, mereka terkena ribuan pedang ki. Namun, semua ras laut ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, dan sisik di kulit mereka sangat kuat, bahkan jika mereka terlihat lemah, itu bukan masalah besar. Mengaum, ikan besar di bawah iblis 3 inci tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Suara pipa yang terus-menerus tiba-tiba berhenti, dan kekuatannya sangat berkurang. Beberapa orang ras laut menggelengkan kepala dan menstabilkan jiwa mereka. Orang ras laut dengan palu mengayunkan ekornya, dan sosoknya berubah menjadi cahaya biru. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Ning Daoran dan menabrak. Monster laut lain dengan penampilan biasa membuka mulutnya dan meludahkan uap air tebal dari mulut, berubah menjadi tirai langit untuk menutupi Ning Daoran. Ekspresi Ning Daoran tidak berubah, cabang willow di tangannya berubah menjadi ribuan ilusi. Dia melawan 2 orang ras laut sendirian, dan pertarungan berjalan lancar. Di sisi lain, iblis 3 inci mendorong ikan besar di bawahnya untuk bergegas menuju Ku Huasang. Ikan besar itu membuka mulutnya, seperti lubang hitam, menelan semuanya, dan ada suara aneh keluar dari mulut, bersaing dengan suara pipa. Monster laut terakhir yang memegang jangkar juga melangkah maju dan meraih Ku Huasang. Tangan besar itu mengerikan. Jika ditangkap, pasti akan meremas Ku Huasang sampai mati. Roh iblis tidak mengubah wajahnya, dengan menggelengkan kepalanya, pita merah yang terbungkus rambutnya terbang keluar, berubah menjadi benang sutra, dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, dengan suara rasa sakit monster laut, tangan besar itu ditarik. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada banyak luka di tangannya. Satu persatu, itu sangat kecil, dan berdarah. Dia tiba-tiba menjerit dan jangkar diangkat tinggi-tinggi. Dalam kehampaan, benang sutra merah muncul dan melilit jangkar, membuatnya tidak bisa menghancurkannya. Monster laut itu sangat marah. Para murid dari 2 tanah terberkati dan surgawi, di kedalaman bumi, bertarung dengan berani melawan 4 kultivator ras laut. Tidak hanya mereka tidak jatuh ke dalam kerugian, tetapi juga mengambil inisiatif. Bagaimanapun, mereka adalah murid dari sekte besar. Mereka memiliki latar belakang yang luar biasa dan fondasi yang dalam. Selain itu, kekuatan monster laut ini tidak terlalu kuat. Kultivator umum mungkin tidak sekuat itu, tetapi sedikit lebih buruk dari mereka. Jika tidak, Lin Feng tidak akan mampu membunuh 4 orang di kota suci. Jika ada cukup waktu, Ku Huasang dan Ning Daoran dapat membunuh 4 orang ras laut di sini, tetapi mereka ingin menerobos dan bergabung dengan Lin Feng dan Su Zhen. Secara alami, mereka tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, ada seorang imam besar dengan tongkat kerajaan di sebelah mereka. Imam besar berdiri di atas altar, dan dari awal hingga akhir, dia tidak berniat untuk campur tangan. Sebaliknya, dia serius memperhatikan pertempuran ini, dan fokusnya adalah pada 2 manusia. Bukan hanya dia tidak marah, tetapi dari waktu ke waktu, dia akan menunjukkan beberapa pujian, yang benar-benar membingungkan. Pergi.
Ning Daoran tiba-tiba berteriak dan menemukan kesempatan yang tepat. Dia melambaikan cabang willow-nya dan memaksa mundur dua kultivator ras laut yang mengepungnya. Pada saat yang sama, suara pipa Kuhuasang berubah, dan gelombang suara yang tidak terlihat mengejutkan lawannya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, mereka berdua menggerakkan tubuh mereka secara bersamaan, ingin terbang. Imam besar, yang telah menonton dengan dingin, meletakkan tongkatnya sedikit di tanah, dan mutiara bulan dingin memancarkan cahaya bulan seperti cahaya, menyapu sosok Kuhuasang dan Ning Daoran. Dingin yang membekukan datang, apakah itu Kuhuasang atau Ning Daoran, semuanya terengah-engah, dan tubuhnya berhenti. Momen penundaan ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Keempat kultivator ras laut mengatur ulang formasi mereka dan datang, menjerat mereka lagi. Keduanya marah dan hanya bisa bertarung lagi. Saudaraku, apa yang terjadi di luar? Di dalam tas Rui, Gupan memutar dengan tidak nyaman dan bertanya dengan lembut. Dia samar-samar merasakan ada fluktuasi energi di luar, tetapi dia ada di dalam tas, dan dia bukan pemilik tas Rui, jadi tidak ada cara untuk mengamati situasi di luar. Ini pertarungan. Yang Kai menjawab. Gupan terkejut, siapa yang bertarung dengan siapa? Yang Kai menjelaskan secara singkat situasi yang dilihatnya. Gupan buru-buru berkata, kalau begitu, haruskah kita membantu kelompok sisterku dan brother Ning? Jangan khawatir. Yang Kai menghiburnya, kakakku dan kakak Ning kuat, dan tidak ada bahaya bagi hidup mereka untuk saat ini. Hal hari ini agak aneh. 4067. Yang Kai bersembunyi dan bersembunyi, tidak duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, mencoba menuai keuntungan dari nelayan, tetapi benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Belum lagi orang-orang suku laut ini telah lama dipersiapkan, mengatur penyergapan di bagian terdalam kuil, dan membawa orang ke dalam perangkap. Imam besar dengan tongkat manik bulan es, jika dia ikut bertarung, Kuhuasang dan Ning Daoran seharusnya dalam masalah. Baru saja, Yang Kai juga melihat bahwa imam besar dapat mengaktifkan kekuatan manik bulan sedingin es, tetapi tidak tahu mengapa. Dia tidak melakukan ini, tetapi telah mengamati Ning Daoran dan Kuhuasang. Yang lebih aneh lagi adalah Yang Kai tidak merasakan niat membunuh darinya. Seolah merasakan sesuatu, imam besar tiba-tiba menoleh dan melirik tubuh Mula, tetapi segera memulihkan pandangannya dan serius fokus pada pertempuran di lapangan. 4 ahli suku laut dan 2 murid Enclave bertarung dengan sengit, tetapi mereka bukan lawan Kuhuasang dan Ning Daoran. Dalam waktu kurang dari setengah waktu dupa, Kuhuasang dan Ning Daoran berpencar lagi. Imam besar mengayunkan tongkatnya lagi, dan napas manik bulan sedingin es keluar, memaksa Kuhuasang dan Ning Daoran untuk tetap tinggal. Ini belum selesai. Hidung Kuhuasang hampir bengkok, dan setelah mendarat, dia memelototi imam besar. Imam besar tenang, dan wajahnya tidak bergerak. Setelah beberapa saat, Kuhuasang dan Ning Daoran bergabung untuk memaksa kembali keempat ahli suku laut, tetapi bukannya menerobos, mereka bergegas ke imam besar. Imam besar terkekeh dan berkata, kembalilah. Dengan lambaian tongkat, nafas dunia es memenuhi udara lagi. Kuhuasang dan Ning Daoran menderita kerugian 2 kali, dan semuanya berubah warna dan mengambil inisiatif untuk mundur. Hati mereka tenggelam ketika mereka menyadari bahwa akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri kali ini. Dengan imam besar tercela yang menjaga tempat ini dengan tongkat kerajaan, mereka berdua bisa melupakan untuk pergi kecuali mereka membunuhnya. Namun, kekuatan tongkat itu tak terduga. Bagaimana mereka bisa membunuh imam besar? Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba muncul seperti hantu, dan tidak ada yang menemukan dari mana mereka berasal, seolah-olah mereka muncul dari udara tipis. Semua orang terkejut. Kuhuasang menoleh dan melihat bahwa salah satu sosok itu seperti naga keluar dari laut, bergegas langsung ke imam besar, sementara sosok lainnya bergegas menuju dirinya dan Ning Daoran. Itu Yang Kai dan Gupan. Kuhuasang terkejut dan senang. Dia dengan cepat berteriak, saudara Yang, bantu aku membunuhnya. Dia telah menderita kerugian di tangan imam besar beberapa kali. Secara alami, dia membencinya. Di altar, ekspresi High Priest sedikit berubah, tetapi dia segera menjadi tenang dan mencibir, ada 2 lagi. Sangat bagus, sangat bagus. Leluhur akan sangat menyukaimu. Saat dia berbicara, dia dengan lembut melambaikan tongkat di tangannya. Seiring dengan gerakan ini, mutiara bulan dingin Ice Soul memancarkan lingkaran cahaya lembut. Itu tampak seperti cahaya bulan seperti air, tetapi pada kenyataannya, itu sangat dingin. Itu menutupi kepala Yang Kai. Kuhuasang berteriak, saudara Yang, hati-hati, ini adalah harta karun elemen es bawaan. Dia takut Yang Kai tidak tahu kekuatan harta ini, dan dengan cepat mengingatkannya. Sebelum suara itu jatuh, Yang Kai telah jatuh ke cahaya bulan, dan sosok di depan tiba-tiba mandek.
Sebelum melihat imam besar ini, Ku Huasang dan Ning Daoran dipaksa mundur. Yang Kai tidak memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan mutiara bulan dingin Ice Soul ini. Sekarang, ketika dia yang pertama menanggung beban, dia merasakannya dalam-dalam. Kekuatannya benar-benar hebat. Ketika hawa dingin datang, darahnya hampir membeku, dan bahkan kekuatan di segel daunnya tidak mengalir dengan baik. Imam besar ini jelas tidak memainkan kekuatan penuh dari mutiara bulan dingin Ice Soul. Jika tidak mudah untuk menunda sosoknya, sangat mungkin bahwa dia akan dibekukan menjadi patung es secara langsung. Wajah Ku Huasang putus asa. Dia berpikir bahwa penampilan Yang Kai dapat membunuh imam besar secara mengejutkan. Siapa tahu dia juga tertangkap. Benar saja, pria tidak bisa diandalkan. Ketika Ku Huasang memikirkan hal ini, dia mendengar auman naga, jelas dan keras, dan kekuatan naga menyebar. Sosok Yang Kai menerobos penutup cahaya bulan, dan darah di tubuhnya mengalir seperti sekelompok naga, bergegas ke imam besar dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Mata indah Ku Huasang menatap dan memancarkan cahaya aneh. Imam besar juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan keberadaan yang bisa menahan kekuatan mutiara bulan dingin Ice Soul, tetapi dia telah berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Ada bahasa yang rumit dan tidak jelas di mulutnya. Di tongkat, mutiara Ice Soul Cold Moon melintas, dan dingin yang lebih intens menutupi Yang Kai. Membuka. Yang Kai mengeluarkan suara rendah dan bergegas dalam serangan itu. Di belakangnya, matahari bundar tiba-tiba muncul. Matahari bundar menggantung tinggi, seperti matahari asli, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, kedalaman kuil bawah tanah diterangi oleh kecemerlangan emas. Di bawah sinar matahari yang bulat, gagak emas menari dan berteriak. Manifestasi teknik ilahi. Ning Daoran terkejut, dan hati daunnya, yang tidak pernah terpengaruh oleh apapun, sedikit terguncang. Kekuatan matahari besar dan cahaya bulan sama, dan mutiara bulan dingin Ice Soul juga bersinar terang. Ini bukan inisiatif dari High Priest, tapi respon naluriah dari Ice Soul Cold Moon Pearl. Erosi cahaya bulan 10 kali lebih kuat dari aktivasi imam besar sebelumnya. Matahari dan bulan bersinar. Visi dunia. Kekuatan panas terik dan es terjalin di kedalaman kuil, membuat semua orang merasa tidak nyaman dan harus melawan dengan sekuat tenaga. Di bawah tatapan panik dari imam besar, Yang Kai telah bergegas di depannya, satu tangan meraih tongkat kerajaan, yang lain mengepal, dan meninju wajah imam besar. High Priest ingin menghindar, tapi kekuatan Ice Soul Cold Moon Pearl mekar, membuatnya sedikit tidak tahan. Seluruh tubuhnya membeku di tempat, menyaksikan tinju itu berkembang pesat di bidang penglihatannya. Dengan keras, High Priest terbang mundur. Yang Kai meraih tongkat kerajaan dan melemparkannya ke Sealet World Bed. Cahaya bulan menghilang, dan matahari besar menghilang. Yang Kai mengambil kembali Dharma idolnya dan memanggil semua orang, mundur. Dengan harta di tangan, secara alami lebih baik mundur dengan cepat. Ku Huasang dan Ning Daoran juga menentukan. Di bawah bimbingan Gupan, mereka segera memaksa lawan mereka kembali. Dalam sekejap, 4 sosok bergegas, menerobos bagian atas kuil, dan bergegas ke kota suci. Pada saat ini, kota suci juga dalam kekacauan. Cahaya magnet Su Yuanqi menyapu, bilah ganda Lin Feng bersilangan, dan sekelompok kultivator klan laut bertarung dengan sengit. Di bawah kuil, imam besar buru-buru bangkit, pucat dan gemetar karena marah, dan berteriak, "Ikuti aku, bangunkan leluhur tua." 4 kultivator klan laut tidak berani mengabaikan. Mereka datang ke altar, duduk di 4 arah, dan melantunkan nada yang aneh, bekerja sama dengan High Priest untuk menggunakan teknik magis untuk mentransmisikan ke tempat yang tidak diketahui melalui altar. Di kota, Su Zhen dan Lin Feng terkejut melihat Yang Kai dan yang lainnya bergegas keluar dari kuil. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka mendengar Ku Huasang berteriak, "Ayo pergi, ayo pergi." "Apakah kamu berhasil?" Su Zhen bertanya dengan takjub. Ku Huasang mengangguk. Su Zhen tidak ragu lagi. Cahaya magnet menggulung, menyeret sosok beberapa kultivator klan laut, dan langsung bergegas keluar dari kota suci. Lin Feng mengertakkan gigi dan buru-buru mengikuti. 6 sosok melarikan diri dengan tergesa-gesa, diikuti oleh sejumlah besar kultivator klan laut. Tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari laut. Auranya kuat dan murni, seolah-olah seekor naga yang sedang tidur baru saja bangun. Wajah Yang Kai dan yang lainnya sangat berubah. Tidak ada yang menyangka suku laut memiliki fondasi yang begitu menakutkan. Meskipun ahli suku laut dan imam besar cukup kuat, mereka bukan tandingan Yang Kai dan lainnya. Namun, pada saat ini, aura yang dihidupkan kembali membuat mereka merasa sulit untuk menolak. Jika aura itu sendiri begitu kuat,
seberapa kuatkah pemilik aura itu? Di pulau ini, semua kultivator klan laut yang merasakan ki ini semua bersujud di tanah dan berteriak, "Selamat datang leluhur tua." Bahkan para ahli suku laut yang mengejar mereka berenam berhenti pada saat ini dan berlutut di udara, tak bergerak. Seseorang datang. Yang Kai bergidik dan dengan cepat berhenti, memanggil semua orang, semuanya, ke sini. Dia tidak ingin mengekspos terlalu banyak, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli. Jika dia ingin melarikan diri, dia hanya bisa mengandalkan teknik ilahi ruang angkasa. Gupan segera berlari ke sisinya, Ku Huasang dan Su Zhen juga bergegas mendekat. Ning Daoran ragu-ragu sejenak dan dengan cepat bergabung dengan beberapa orang. Hanya Lin Feng yang mendengus dingin, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas ke arah lain. Jelas, dia tidak berniat melarikan diri dengan semua orang. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya, dan tidak peduli padanya. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan Space Spirit Bat, dan akan menggunakan hukum luar angkasa untuk pergi dari sini. Pada saat ini, monster besar naik dengan cepat dari laut, dengan cepat menutupi dunia. Panjangnya ribuan kaki, dengan ki yang mengerikan, membentuk bayangan besar di laut. Hiu yang sangat besar, seru Gupan. Itu adalah roh suci. Ku Huasang berubah warna, roh suci hiu. Su Zhen menggigil, bagaimana mungkin ada roh suci di sini? Apakah ini leluhur klan laut? Ada tangisan yang dalam di hati, ada roh suci di sini, hari ini saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Jangan melawan. Yang Kai berteriak, dan tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat mendesak kekuatan Space Spirit Bat, dan hukum luar angkasa langsung menyelimuti semua orang, menghubungkan jarak ratusan ribu mil dengan Red Star City. Pada saat ini, Hiu Kun membuka mulutnya dan menggigit tempat semua orang berada. Kekuatan gigitan ini seolah mampu menelan langit dan bumi. Orang-orang yang terbungkus dalam kekuatan manik roh antariksa sedang bolak-balik melalui kehampaan. Mereka hanya merasa bahwa ruang di sekitar mereka kacau, dan kekosongan tidak stabil. Tampaknya itu akan pecah kapan saja. Yang Kai berteriak, situasinya tidak baik, kehampaan terganggu, saya tidak dapat menemukan tujuan, semuanya berhati-hati. Sebelum suaranya jatuh, dia melihat Void Crack muncul di sekitarnya, dan sebelum Yang Kai bisa bereaksi, Void Crack telah menelan semua orang dan menghilang di sekitarnya. Yang Kai sendiri juga sama. Dia jatuh ke dalam Void Crack, dan ruang di sekitarnya bergolak. Tubuhnya tidak terkendali, dan dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan pergi saat dia mengambil Ice Soul Cold Moon Bat. Tetapi pada saat itu, dia menganggap bahwa semua orang berkumpul, jadi tentu saja, mereka harus mundur bersama. Sekarang, Lin Feng pasti dalam masalah, dan dia tidak tahu apakah yang lain masih hidup atau sudah mati. Pada akhirnya, dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada Gupan tentang Zhang Ruoxi. 4068. Kekosongan bergetar, dan visi Yang Kai berubah. Ketika turbulensi luar angkasa melonjak, dia telah kembali ke alam void besar. Melihat ke atas, dia tidak lagi berada di laut. Sosoknya jatuh dengan cepat, dan dia dengan cepat mendesak kekuatannya untuk menstabilkan dirinya sendiri. Darah di dadanya melonjak, dan dia meludahkan kabut darah. Wajahnya sedikit pucat. Baru saja, ketika dia mengaktifkan kekuatan manik roh luar angkasa untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan, dia diblokir oleh Hiu Kun. Dia juga terluka, tetapi cederanya tidak serius. Dia hanya perlu istirahat selama 1 atau 2 hari untuk pulih. Melihat sekeliling, dia melihat hutan pohon raksasa. Pohon-pohon itu tingginya ribuan kaki dan daunnya menutupi area yang luas. Dia tidak tahu di mana dia berada. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa. Meskipun dia tahu bahwa alam void besar tidak sesederhana yang dia pikirkan sebelumnya, dan ada roh suci di sini, dia tidak menyangka akan ada roh suci di klan laut. Kun Hiu. Benda ini memiliki darah Kun Peng dan Hiu Laut, dan Kun Peng adalah musuh ras naga. Yang Kai memperkirakan bahwa jika dia jatuh ke tangan Hiu Kun, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Orang lain tidak bisa mendeteksi darah di tubuhnya, tetapi Hiu Kun harus bisa merasakannya. Kekuatan Hiu Kun juga sangat tirani. Makhluk itu bahkan bisa mengganggu transmisi Space Spirit Bat, menyebabkan dia gagal menemukan tujuannya, dan yang lain hilang di celah kosong dan ditelan olehnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Karena dia ingin meminta Su Zhen untuk mengatur susunan yang bagus di Star City, Yang Kai bertukar informasi kontak dengan Su Zhen sebelumnya. Yang Kai dengan cepat mengeluarkan manik komunikasi dan menghubungi Su Zhen. Setelah beberapa saat, Su Zhen mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia masih aman, tetapi dia tidak tahu di mana dia berada. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan lega, dan memintanya untuk menanyakan situasi yang lain.
Su Zhen setuju. Setelah melihat-lihat sebentar, dia mendarat di tanah dan menemukan lubang pohon untuk bersembunyi. Dia mengatur napasnya sambil menunggu berita. Setelah sekitar setengah jam, Su Zhen mengirim pesan yang mengatakan bahwa Ku Huasang, Gu Pan, dan Ning Daoran masih hidup, tetapi seperti mereka, setelah ditelan oleh celah kehampaan, mereka secara acak datang ke suatu tempat di alam kekosongan besar. Pada saat ini, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Hanya Lin Feng yang tidak bisa dihubungi, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Mendengar bahwa Gu Pan masih hidup, Yang Kai merasa lega. Setelah pertukaran singkat dengan Su Zhen dan setuju untuk bertemu di Red Star Star City, Yang Kai menyingkirkan manik komunikasi dan mulai menyembuhkan lukanya sambil juga memeriksa keuntungannya kali ini. Membenamkan kesadarannya ke dalam manik dunia tertutup kecil, Yang Kai memanggil avatar jiwanya. Begitu dia muncul, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, merasa bahwa dunia tertutup kecil belum pernah sedingin ini sebelumnya. Mendongak, dia melihat bulan purnama menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya dingin. Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Tiba-tiba ada bulan baru di sini. Muzu dan Mulu mengepakkan sayap kecil mereka dan berlari, berteriak panik. Mereka berdua telah tinggal di Sealet World Bed, merawat tanaman obat yang berharga di kebun obat. Mereka dapat dianggap sebagai satu-satunya teman Yang Kai dari Star Boundary. Sebelumnya, mereka sedang merawat kebun obat ketika mereka tiba-tiba melihat bulan bundar perlahan naik dan menggantung tinggi di langit. Mereka semua terkejut. Ya, itu bukan bulan. Yang Kai menjawab. Dalam hatinya, dia juga sangat bingung. Mengapa Ice Soul Chilling Moon Bed tiba-tiba berubah menjadi bulan purnama di sini? Dapat dilihat bahwa bahkan jika Ice Soul Cold Moon Bed bukanlah bulan, itu mungkin terkait dengannya. Kedua roh kayu terbang ke bahunya, satu di setiap sisi. Mulu dengan penasaran bertanya, jika itu bukan bulan, lalu apa itu? Aku tidak tahu apa itu. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat benda ini sebelumnya, dan bahkan para murid dari Gua Surgawi dan Terberkati tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Mungkin dia bisa meminta Lady Boss nanti untuk mencari tahu. Muzu lebih tenang dan mengerutkan kening, apakah itu bulan atau tidak, itu terlalu dingin. Jika Anda tidak memikirkan cara, semua yang ada di kebun obat akan membeku sampai mati. Lulu dan saya juga akan mati beku. Mulu menangis, aku tidak ingin mati kedinginan. Yang Kai menoleh dan melihat bahwa memang ada yang salah dengan tanaman obat di kebun obat. Mereka semua layu, dan beberapa tumbuhan bahkan tertutup es, kehilangan banyak khasiat obatnya. Dia adalah penguasa dunia tertutup kecil, jadi dia bisa mendominasi segalanya di sini. Banyak penghalang di kebun obat di dunia tertutup kecil diciptakan olehnya dengan kekuatan seluruh dunia, jadi sulit bagi pasukan biasa untuk mengikisnya. Fakta bahwa cahaya bulan dapat mempengaruhi hal-hal di kebun obat menunjukkan betapa menakjubkan kekuatannya. Jangan khawatir, aku hanya akan memperkuat penghalang di kebun obat. Yang Kai melakukan apa yang dia pikirkan, menghubungkan pikiran dan tubuhnya dengan dunia kecil tertutup dan menggunakan kekuatan dunia untuk memperkuat penghalang, memulihkan kebun obat ke keadaan semula. Tetapi dalam waktu singkat, dia mengerutkan kening karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak batasan yang dia buat masih perlahan terkikis oleh sinar bulan, dan mereka mungkin akan dibuka dalam waktu kurang dari 1 tahun atau lebih. Hubungi aku setiap 6 bulan sekali. Penghalang di sini harus sering diperkuat. Muzu mengangguk, aku akan ingat. Yang Kai menatap bulan purnama lagi, menggelengkan kepalanya perlahan, dan meninggalkan dunia tertutup kecil. Pada saat yang sama, di atas laut, sosok Lin Feng berubah menjadi aliran cahaya, melarikan diri 100 km dalam sekejap mata, memotong gelombang. Tiba-tiba, Lin Feng berhenti dan melihat ke depannya dengan ngeri. 1000 km di depannya, sosok kuat berdiri di udara, menatapnya dengan wajah dingin. Matanya seperti 2 sambaran petir, menusuk jantung Lin Feng. Wajah Lin Feng memucat, dan dia mundur tanpa berpikir. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pria itu mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan meraih Lin Feng. Meskipun ada jarak 1000 li di antara mereka, Lin Feng tidak bisa menolak sama sekali. Dia merasakan tangan Cian raksasa meraihnya. Ketika dia melihat lagi, pria itu sudah ada di depannya, menatapnya dengan senyum muram, bagaimana kamu ingin mati? Kunsa, wajah Lin Feng memucat. Dia tidak tahu bahwa ini adalah roh suci dari sebelumnya. Dia berbeda dari semua anggota klan laut lainnya yang dia lihat di pulau itu. Kunsa ini telah sepenuhnya berubah menjadi manusia. Dia juga terlihat sangat berbeda dari monster beast. Itu aku. Kunsa tersenyum, menunjukkan giginya yang tajam. Beberapa serangga kecil berani mencuri harta klanku.
Kamu berani. Aku tidak memilikinya. Membunuhku tidak ada gunanya. Lin Feng menelan ludah. Kunsa tersenyum ganas, aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa tega membunuhmu? Kamu bisa lolos dari kematian, tapi kamu tidak bisa lolos dari hukuman. Dia membuka mulutnya dan menelan Lin Feng. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, dia membuka mulutnya lagi dan meludahkan Lin Feng, tetapi pada saat ini, murid dari True Martial Fairyland tampak bingung, seolah-olah dia baru saja mengalami teror besar. Dia tidak bisa membantu tetapi gemetar. Di mana orang yang mencuri esensi bulan? Bawa aku ke dia, kata Kunsa kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk tanpa sadar dan memimpin Hyukun ke kota bintang merah. Dalam perjalanan, mereka tiba di beberapa benteng manusia. Kunsa membuka mulutnya dan menelan semua manusia yang ada di sana. Dia mengunyah semuanya, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Orang-orang berteriak sedih, tetapi dia tampak puas. Mata Lin Feng memerah. Dia melawan berkali-kali, tetapi Kunsa menindasnya. Itu aneh, karena meskipun Kunsa tidak memperlakukannya dengan baik, dia tidak berniat untuk membunuhnya. Lin Feng memikirkan apa yang dikatakan Kunsa sebelumnya. Dia tidak bisa tidak menebak. Ketika mereka tiba di benteng lain, Kunsa melakukan hal yang sama. Dia muncul di langit di atas benteng dan tubuhnya menghapus langit. Benteng itu tidak besar, hanya ada beberapa ribu orang di sana. Ketika mereka melihat makhluk raksasa seperti itu, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua menggunakan harta dan keterampilan mereka untuk menyerang. Tapi bagaimana mereka bisa melukai Kunsa? Kunsa membuka mulutnya dan kekuatan yang menakutkan muncul. Ribuan orang di benteng, tidak peduli seberapa kuat mereka, mau tidak mau tersedot. Pada saat itu, Lin Feng berteriak, "Kunsa, lihat di sini." Saat dia berbicara, dia mengangkat kedua bilahnya, satu ke lehernya, dan yang lainnya ke jantungnya. Kedua bilah itu menyilaukan langit dan bumi. Dia menyerang tanpa ampun. Dia ingin bunuh diri di sini. Sesaat sebelum Lin Feng meninggal, Kunsa muncul di depannya. Dia menjentikkan jarinya, dan kedua bilahnya terbang. Kunsa mengangkat tangannya dan mengangkat Lin Feng. Dia menatapnya dengan muram dan berkata, "Anak kecil, apa yang kamu lakukan?" Lin Feng tampak menyedihkan, tetapi dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jadi begitulah adanya. Catatan kuno itu benar. Anda sedang mencari sebuah kapal. Saya adalah kapal Anda, kan?" Kunsa mendengus, "Kamu tahu banyak. Apa lagi yang kamu tahu?" "Aku tahu banyak," kata Lin Feng dengan bangga. "Saya tahu Anda tidak akan membiarkan saya mati. Jika saya mati, Anda harus mencari orang lain. Tetapi tidak banyak orang yang dapat memenuhi persyaratan Anda. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa saya adalah murid dari surga Gua Zhenwu. Di alam kekosongan besar, tidak ada lebih dari 5 orang yang bisa menandingiku. Jika aku mati, aku khawatir kamu akan sakit kepala. Jadi kamu adalah murid dari negeri dongeng Zhenwu. Tidak heran kamu tahu tentang kapal itu. Apakah informasi ini ditinggalkan oleh leluhurmu?" Kunsa mendengus dingin. Lin Feng berkata, "Kepala sekte ke-27 dari Zhenwu Fairyland datang ke Great Void Realm dan meninggalkan beberapa catatan tentang tempat ini." Kunsa mengangguk, "Karena kamu tahu, bekerja samalah dengan patuh. Kamu akan diberi hadiah." Lin Feng berkata dengan bangga, "Saya, Lin Feng, telah mengandalkan diri saya sendiri sepanjang hidup saya. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk memberi saya keuntungan." Kunsa menyipitkan matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng menatapnya tanpa rasa takut. Setelah waktu yang lama, Kunsa mendengus dingin dan membuangnya. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Karena kamu tahu tentang Vessel, kamu harus bekerja sama denganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Aku mungkin juga memberitahumu bahwa targetku bukanlah kamu, tetapi anak laki-laki yang mencuri esensi bulan. Dia jauh lebih kuat darimu." Lin Feng marah. Su Zhen telah mengatakan bahwa dia tidak sekuat Yang Kai, dan sekarang Kunsa telah mengatakan hal yang sama. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi ingin menjadi lebih kuat. Tapi sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang itu. Lin Feng menggaruk lehernya dan berkata, "Saya bisa bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda tidak dapat menyerap kekuatan saya lagi. Jika tidak, bahkan jika saya mati, saya tidak akan membawa Anda kepadanya." 4069. Kamu berani mengancamku? Kunsa menatap Lin Feng dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jantung Lin Feng berdebar kencang, tapi dia mencoba yang terbaik untuk terlihat tak kenal takut. Setelah waktu yang lama, Kunsa mendengus dingin, "Baiklah, aku setuju." Dia tersenyum dingin.
Ketika saya menemukan anak laki-laki yang mencuri esensi bulan, saya akan memakanmu dulu. Lin Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Dia harus memberitahu Yang Kai sesegera mungkin. Jika tidak, ketika Kunsa tiba, mereka tidak akan memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Sayangnya, Kunsa begitu kuat, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk mengirim pesan. Untungnya, dia tidak tahu di mana Yang Kai sekarang, dan kemana dia akan pergi setelah melarikan diri dari klan laut. Dia bisa menunda Kunsa untuk sementara waktu dan kemudian bertindak sesuai situasi. Ketika Lin Feng memberitahu Kunsa ini, Kunsa mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Lin Feng dan Yang Kai pasti sudah lama saling kenal. Siapa sangka situasinya akan seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Kunsa berkata, kekuatan pemuda itu luar biasa, dan dia pasti terkenal. Kamu harus turun dan mencari seseorang untuk bertanya tentang dia. Lin Feng tidak bisa menahan tawa. The Great Void Realm begitu besar, dan jutaan kultivator tersebar di mana-mana. Siapa yang tahu nama Yang Kai? Namun, karena Kunsa telah mengajukan permintaan, Yang Kai tidak bisa menolak, jadi dia dengan santai bertanya dan terbang ke bawah, berteriak keras, apakah ada di antara kalian yang pernah mendengar tentang Yang Kai? Di mana dia sekarang? Ribuan orang di pasar bintang telah melihat tubuh Kunsa sebelumnya, dan mereka semua ketakutan. Ketika mereka melihat Lin Feng turun dan bertanya, mereka tidak tahu apa hubungan antara dia dan Kunsa, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Di sisi lain, Kunsa mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih seorang pria muda di Star City. Pria muda itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia ketakutan dan berkata, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kunsa mendekatinya dan berteriak, apakah kamu kenal Yang Kai? Pemuda itu berteriak, saya tidak mengenalnya. Saya belum pernah melihatnya. Pembohong. Kunsa mendengus dingin. Ketika kamu mendengar nama ini, jantungmu berdetak lebih cepat. Kamu tahu dia. Beraninya kamu berbohong di depanku. Aku tidak akan memaafkanmu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan pemuda itu ke dalam mulutnya, menelannya utuh. Kunsa, beraninya kau melanggar janjimu. Lin Feng sangat marah. Kunsa telah berjanji kepadanya bahwa dia tidak akan memakan manusia, tetapi sekarang dia telah memasukkan manusia ke dalam perutnya. Kunsa berkata dengan tenang, dia berani berbohong denganku, aku akan menghukumnya. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan dan meraih pria tua lain, menanyakan pertanyaan yang sama, apakah kamu kenal Yang Kai? Aku. Orang tua itu ketakutan dan tergagap. Kamu seharusnya melihat apa yang terjadi pada mereka yang berbohong. Barusan, jantungmu juga berdetak lebih cepat. Kunsa tersenyum. Aku tahu, aku mengenalnya. Dia adalah bintang pembunuh, pria itu menjawab. Bintang pembunuh. Kunsa mengangkat alisnya. Orang tua itu buru-buru berkata, dia membunuh ribuan orang sekte cahaya guntur dan bahkan memusnahkan pasar bintang SWOT Pavilion. Lebih dari 100.000 orang tewas di tangannya. Dia adalah bintang pembunuh. Bagus, anak kecil. Aku menyukaimu. Hahaha. Mata Kunsa berbinar. Dia membunuh ribuan orang dari Thunderlight, menghancurkan pavilion pedang, dan membunuh ratusan ribu orang. Lin Feng tercengang. Apakah itu nyata? Itu terdengar tidak nyata. Tapi lelaki tua itu tidak berani berbohong di depan Kunsa. Seseorang berkata dengan gugup, itu benar. Saya melihat dia membunuh ribuan orang dari Thunderlight. Dia juga membunuh puluhan ribu orang dari SWOT Pavilion. Lin Feng menoleh dan bertanya, kamu juga melihatnya? Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak melihatnya, tetapi saya mendengar bahwa dia membawa kembali puluhan ribu cincin ruang angkasa dari SWOT Pavilion. Jika dia tidak membunuh begitu banyak orang, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak cincin ruang angkasa? Kelopak mata Lin Feng terus berkedut. Puluhan ribu cincin ruang angkasa berarti puluhan ribu nyawa. Tapi Lin Feng telah berhubungan dengan Yang Kai selama beberapa hari. Dia tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah dengan santai menanyakan tentang benteng ras manusia ini, yang hanya memiliki beberapa ribu orang, dia benar-benar akan menemukan berita tentang Yang Kai. Apakah pria itu benar-benar terkenal? Lin Feng telah bepergian sepanjang waktu, jadi dia tidak tahu banyak tentang tempat ini. Kalau tidak, dia akan tahu di mana Yang Kai berada. Orang yang berbicara dan dua orang yang ditangkap oleh Kunsa pada awalnya adalah murid dari Crimson Star. Sebelumnya, gelombang murid dari Crimson Star telah melarikan diri, dan keduanya adalah bagian dari kelompok yang melarikan diri itu. Mereka datang ke sini untuk mencari keberadaan yang tercela, tetapi mereka tidak menyangka akan terlibat oleh Yang Kai. Kunsa sangat senang. Dia berpikir bahwa Yang Kai adalah orang yang baik. Dia tertawa keras dan berkata, orang tua,
apakah Anda tahu di mana Yang Kai tinggal? Orang tua itu buru-buru berkata, dia salah satu pejabat Qixing. Dia ada di kubu mereka. Bawa aku ke sana, kata Kunsa. Orang tua itu tidak berani melawan. Dia buru-buru memimpin. Kunsa mengikutinya dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Lin Feng buru-buru mengikutinya. Setelah beberapa saat, Kunsa mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu lambat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pak Tua, tunjukkan jalannya. Saat dia berbicara, dia meraih mereka berdua di masing-masing tangan, dan sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dengan kecepatan kilat. Di dalam lubang pohon, Yang Kai mengatur napasnya sebentar dan merasa jauh lebih baik. Baru saat itulah dia mengaktifkan Space Spirit Bed dan kembali ke mansionnya. Kali ini, dia telah membobol tanah suci klan laut dan menarik roh suci. Ini bukan lelucon. Dia tidak tahu apakah roh suci akan membalas. Bagaimanapun, dia telah mencuri roh suci dari klan laut. Jika roh suci benar-benar mengejarnya, Star City tidak akan bisa melawan. Satu-satunya harapannya sekarang adalah Little Fatty Su Zhen. Dia harus bergegas kembali dan menyiapkan arai pelindung. Yang Kai mendesak Su Zhen berulang kali, tetapi Su Zhen hanya terdiam. Dia tidak memiliki metode yang nyaman seperti Yang Kai. Dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, bahkan dia tidak tahu di mana dia sekarang. Jika dia ingin kembali ke kota Qixing, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan. Sehari kemudian, tidak ada jawaban dari pihak Su Zhen. Yang Kai cemas. Dia berpikir bahwa Su Zhen kesal padanya dan mencoba menenangkannya, tetapi dia tidak bisa menghubunginya lagi. Yang Kai segera menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Su Zhen yang mencegahnya untuk menghubunginya. Hati Yang Kai tenggelam ke dasar saat dia diam-diam bertanya-tanya apakah Little Fatty telah ditangkap oleh Kunsa. Jika itu masalahnya, Little Fatty kemungkinan besar sudah mati. Berjalan keluar dari kamarnya dengan linglung, Yang Kai disambut oleh tubuh yang hangat dan harum. Dia tanpa sadar mendukungnya dan mendongak, bertanya dengan heran, kamu. Orang di depannya adalah seorang gadis muda dengan fitur yang indah dan sosok yang anggun. Saat dia berdiri di depannya, aroma aneh tercium ke hidungnya. Gadis muda ini sangat cantik, wajahnya halus dan cantik, tetapi sepasang matanya memiliki kemampuan untuk memikat jiwa seseorang. Ketika keempat mata mereka bertemu, jantung Yang Kai berdetak kencang. Melihat dengan hati-hati, dia melihat bahwa matanya sejernih air, seolah-olah semua yang dia lihat barusan adalah ilusi. Kuncinya adalah dia belum pernah melihat gadis muda ini sebelumnya. Dia pelayan baruku. Apa kamu tertarik padanya? Jika ya, ambil dia. Suara Yoehe datang dari belakangnya. Yang Kai menoleh ke belakang dan tahu bahwa dia masih sedikit khawatir tentang Lu Sui, jadi dia tertawa dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk membawa seseorang masuk? Yoehe mendengus, nona muda ini terlalu malas untuk melayanimu, tidak bisakah aku menerima beberapa orang untuk melayanimu? Baik. Yang Kai mengangguk, lakukan apa yang kamu inginkan. Gadis muda di sebelah mereka melihat mereka berdebat, tetapi dia tidak takut dan hanya melihat sekeliling dengan penuh minat. Yoehe memelototinya dan berkata, mengapa kamu belum bekerja? Apa yang kamu lihat? Gadis muda itu mengabaikannya dan hanya menatap Yang Kai tanpa berkedip, perlahan berjalan, melihat ke belakang setiap 3 langkah dengan senyum di wajahnya. Wajah Yoehe sehitam dasar pot saat dia mengutuk dalam hatinya, wanita kecil, aku akan mengusirmu saat aku kembali. Yang Kai menatap punggung gadis muda itu dengan bingung, merasa bahwa senyum gadis muda itu memiliki makna yang dalam, tetapi dalam persepsinya, tidak ada yang aneh dengan gadis muda itu, membuatnya sedikit bingung. Apakah kamu ingin menggali bola matamu dan menempelkannya di tubuhnya? Yoehe menoleh dan melihat Yang Kai dalam keadaan linglung, hidungnya hampir bengkok karena marah. Yang Kai menghela nafas, Yoehe, aku khawatir aku mendapat masalah besar kali ini. Gadis mana yang kamu sakiti kali ini? Yoehe meliriknya, lagi pula, bukankah kamu pergi dengan si gendut kecil itu? Mengapa kamu kembali sendirian, di mana mereka? Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, kami berpisah, saya pergi keluar bersama mereka dan memprovokasi roh ilahi ras laut. Apa yang terjadi? Ekspresi Yoehe berubah, roh ilahi macam apa yang kamu provokasi? Berbicara tentang bisnis, dia tidak lagi ingin cemburu dan malah mulai mengkhawatirkan Yang Kai. Yang Kai hendak memberitahu Yoehe tentang pertemuannya kali ini ketika tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat ke arah tertentu, berseru, dia menyusul begitu cepat. Pada saat yang sama, gadis muda yang telah melangkah ke koridor lain juga menoleh dan melihat ke arah itu, Kunsa. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia ingin merebut orang dari ratu ini?
Berani sekali. Yue He bingung, apa maksudmu dia menyusul? Yang Kai tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak dan buru-buru berkata, cepat, panggil semua orang di mansion, kita harus lari cepat. Yang Kai bingung, bagaimana Kunsa menemukan tempat ini begitu cepat? Kunsa seharusnya tidak tahu di mana dia tinggal. Apakah dia melacak aura Ice Soul Cold Moonbed? Tapi itu tidak mungkin benar. Ice Soul Cold Moonbed dikirim ke dunia kecil misterius olehnya. Jadi tidak peduli seberapa kuat Kunsa, tidak mungkin baginya untuk merasakannya di seluruh dunia. Begitu kata-kata ini jatuh, hati Yang Kai tenggelam dan dia menghela nafas, sudah terlambat. Pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba muncul di atas Star City. Itu berhenti dan mengungkapkan wajah Kunsa. Di masing-masing tangannya ada seseorang. Yang Kai memandang mereka dan menyadari salah satunya adalah Lin Feng, yang lain adalah seorang lelaki tua yang tidak dia kenal. Lin Feng telah ditangkap, itu normal. Di pulau itu, Yang Kai ingin membawa pergi semua orang, tetapi Lin Feng ingin melarikan diri sendirian, jadi dia tidak bergabung dengannya. Di depan roh ilahi, bagaimana mungkin seorang kultivator dari alam kaisar melarikan diri? Hanya masalah waktu sebelum Lin Feng ditangkap. Yang Kai belum pernah melihat lelaki tua itu, jadi dia tidak tahu mengapa Kunsa menangkapnya. 4070. Mereka tidak bisa melarikan diri. Hati Yang Kai tenggelam. Dia tidak menyangka Kunsa akan menyusulnya secepat ini. Akan sangat sulit untuk melarikan diri sekarang. Yang Kai sudah melihat betapa kuatnya Kunsa ketika dia berada di lautan. Dia tahu bahwa Kunsa bisa menembus ruang angkasa. Ketika Kunsa tiba, kinya memenuhi udara dan menyelimuti kota bintang. Ratusan ribu orang merasa seperti gunung menekan mereka. Mereka tidak bisa bernapas dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Chen Tianfei terbang keluar dari mansion dan berteriak ketakutan, serangan musuh. Serangan musuh. Aktifkan formasi. Suara gemuruh menyebar saat mantra penyebaran Star City diaktifkan. Star City telah berkembang pesat, jadi mantra pelindung kota telah diperkuat. Cahaya melesat ke langit dan berubah menjadi tirai cahaya yang menyelimuti seluruh kota. Kunsa menundukkan kepalanya dan tersenyum dingin, kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan tirai cahaya? Kamu sedang bermimpi. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit. Dengan suara retak, sebuah lubang besar muncul di barisan pelindung kota bintang. Hiu Kun menggigit beberapa kali lagi, dan susunannya rusak dalam sekejap. Chen Tianfei, yang baru saja tenang, jatuh tersungkur. Lemaknya bergetar hebat. Di sisi lain, ekspresi semua orang yang melihat adegan ini menjadi pucat. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Kunsa begitu tangguh hingga tak terkalahkan? Siapa dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Yang Kai telah berperang melawan Sekte Thunder Light dan ribuan orang dari SWOT Pavilion, tetapi orang di depan mereka memiliki aura yang jauh lebih kuat. Di bawah tatapan semua orang, Kunsa tertawa dan memasukkan Lin Feng dan lelaki tua itu ke dalam mulutnya. Mata lelaki tua itu berputar dan dia pingsan. Lin Feng sangat marah. Kunsa, apa yang kamu lakukan? Kunsa tersenyum ganas, tentu saja aku akan memakanmu. Karena kita sudah di sini, kamu tidak lagi berguna. Kemudian, dia memasukkan Lin Feng ke dalam mulutnya dan menelannya, tetapi perutnya terus membengkak. Lin Feng menolak. Kunsa menamparkan perutnya dan bengkaknya hilang. Semua orang tercengang ketika mereka melihat itu. Mereka belum pernah melihat hal yang begitu kejam. Kunsa telah memakan seseorang hidup-hidup. Itu di luar imajinasi mereka. Yang Kai, di mana kamu? Keluar dan lihat aku. Kunsa meraung dengan anggun saat dia memindai seluruh kota. Sua, sua, sua. Sepasang mata menoleh ke arah kediaman Yang Kai. Banyak orang mengutuk keras. Bintang pembunuh ini benar-benar tidak berguna. Di mana dia memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Kunsa mengikuti pandangan mereka dan segera melihat Yang Kai berdiri di mansion dengan ekspresi serius. Dia segera menyeringai dan berkata, ketemu. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk meraih Yang Kai. Kuasa roh suci memenuhi udara, menyegel langit dan mengunci bumi. Jelas, Kunsa telah melihatnya menggunakan teknik luar angkasa sebelumnya, jadi dia menargetkannya untuk mencegah Yang Kai melarikan diri lagi. Yang Kai merasa seolah-olah seluruh dunia telah ditutupi oleh tangan raksasa itu. Dia tidak bisa melihat cahaya di depannya. Dengan teriakan pelan, dia mengaktifkan kekuatan segel Dao dengan seluruh kekuatannya. Matahari bundar melompat keluar dari belakangnya dan naik perlahan. Golden Crow Casting Sun. Begitu idol Dharma teknik ilahi muncul, Yang Kai akhirnya melepaskan diri dari kekuatan penekan, tetapi sebelum dia bisa melawan, dia melihat jari putih murni menunjuk ke arahnya dari mansion. Diam-diam, jari itu bertabrakan dengan telapak tangan Kunsa. Kunsa terhuyung mundur, kekuatannya langsung hancur.
Kunsa terkejut. Dia menundukkan kepalanya dan matanya tertuju pada seorang wanita muda. Matanya tidak bisa menahan menyipit ketika dia bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Wanita muda itu terkikik, "Saya juga ingin bertanya, mengapa Anda datang ke sini daripada membuat masalah di laut?" Yang Kai tercengang. Dia menoleh dan melihat bahwa tidak jauh, pelayan baru Yue He dengan tangan di belakang punggungnya, berdiri di sana dengan senyum di wajahnya saat dia menatap Kunsa. Yue He juga sedikit tercengang saat dia menatap kosong. Wanita muda ini adalah yang Kai temui sebelumnya. Baru saja, dia merasa bahwa dia agak aneh, tetapi sekarang sepertinya itu benar. Karena dia dapat dengan mudah mematahkan serangan Kunsa, kekuatan wanita muda ini sepertinya setara dengan Kunsa. "Apakah ini benar-benar pelayanmu?" Yang Kai berbisik pada Yue He. Yue He tercengang dan mengangguk tanpa sadar. Pelayan ini benar-benar menakutkan. Yang Kai menelan ludahnya. Di langit, Kunsa memutar matanya dan terkekeh, "Apakah kamu tidak tahu mengapa aku di sini?" Wanita muda itu tersenyum manis, "Jadi kamu ingin merebutnya dariku?" Wajah Kunsa tenggelam, "Kamu juga memperhatikan anak itu." "Aku memperhatikannya beberapa tahun yang lalu." "Kunsa, kamu sudah terlambat." Wanita muda itu tersenyum. "Itu belum tentu benar." Kunsa menggelengkan kepalanya, "Pemenang mengambil semua. Karena kamu dan aku sama-sama memperhatikan anak ini, mari kita lihat seberapa kuat kita masing-masing." Wanita muda itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kunsa, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Jika kita berada di laut, ratu ini mungkin akan mewaspadaimu, tetapi di darat, kamu bukanlah lawan ratu ini. Bagaimana kamu tahu kalau kita tidak bertarung?" Kunsa mendengus dingin dan membanting telapak tangannya ke bawah. Kekuatannya berubah menjadi cetakan telapak tangan besar yang menutupi setengah dari Star City. "Kamu mencari kematian." Wanita muda itu marah dan mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Dengan ledakan keras, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Bangunan-bangunan di Star City runtuh, dan banyak kultivator juga terluka dan terbunuh. Di bawah telapak tangan ini, wanita muda itu melayang ke langit dan langsung menuju Kunsa. Tubuh Kunsa bergoyang dan dia mundur beberapa langkah, berpikir bahwa dia memang dalam posisi yang kurang menguntungkan saat melawan wanita naga ini di darat. Namun, karena dia ada di sini, jika dia tidak bertarung, bagaimana dia bisa rela pergi? Keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk sesaat, langit runtuh dan bumi retak. Di Star City, banyak kultivator berebut untuk melarikan diri untuk hidup mereka, takut bahwa mereka akan terpengaruh. Master Qixing dan kepala lainnya juga pucat. Siapa yang tahu dewa jahat mana yang telah ditabrak Qixing? Sejak dia memasuki alam kosmologis hebat, dia mengalami waktu yang buruk. Pertama, dia disiksa oleh Yang Kai sampai dia hampir berantakan. Setelah beberapa tahun penyembuhan, dua keberadaan yang menakutkan muncul. Wanita ini juga adalah roh ilahi. Melihat wanita muda berkelahi dengan Kunsa, Yang Kai ngeri. Hanya roh ilahi yang bisa menandingi Kunsa secara merata, dan bahkan memiliki sedikit keuntungan. Namun, dia tidak tahu siapa wanita ini dan mengapa dia bersembunyi di kediamannya. Pada saat ini, semua orang di mansion berkumpul. Yang Kai menggigil dan berteriak dengan suara rendah, "Pergi, pergi, 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 cepat dan pergi." Ketika gerbang kota terbakar, ikan di parit menderita. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya antara wanita muda dan Kunsa, dia pasti tidak akan bersenang-senang. Awalnya, dia ingin membiarkan Su Zhen mengatur arai roh untuk berjaga-jaga, tetapi sekarang dia melihat kekuatan dua roh ilahi ini, Yang Kai tahu bahwa tidak ada seorang pun di alam kosmologis besar yang dapat menghentikan kekuatan mereka. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari sebatang dupa. Ada lebih banyak orang di mansion. Selain 3 dari Great Moon State, Yue He, Lu Sui, dan Chen Yue, ada hampir 40 orang termasuk Guo Ziyan. Selain itu, naga bumi dan naga banjir merah masih berada di luar kota. Yang Kai memerintahkan naga bumi dan naga banjir merah untuk melarikan diri dengan cepat sambil menempatkan kultivator yang belum mencapai alam open heaven ke dalam dunia tertutup kecil. Dunia tertutup kecil adalah dunianya sendiri, jadi tidak masalah jika itu mengakomodasi alam kaisar, tetapi para kultivator alam open heaven juga memiliki alam semesta kecil mereka sendiri, sehingga Sealet World Bed tidak dapat menerima para kultivator alam open heaven. Setelah menyibukkan diri, hanya Yue He, Lu Sui, dan Guo Ziyan yang tersisa. Yang Kai mendesak kekuatannya untuk membungkus mereka bertiga sebelum memanggil Space Spirit Bed dan mengaktifkan kekuatan Space Spirit Bed, menghilang dalam sekejap. "Bocah bau, kamu ingin lari?" Wanita muda itu bertarung dengan Kunsa tanpa henti, tetapi dia masih memiliki waktu luang untuk memperhatikan gerakan Yang Kai.
Dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu yang langsung menghilang ke dalam kehampaan. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di kehampaan beberapa ratus kilometer jauhnya dari Star City, jaring besar tiba-tiba muncul dari udara tipis. Yang Kai, Yue He, Lu Sui, dan Guo Ziyan semuanya tertangkap jaring dan jatuh ke tanah. Hajingan, Yang Kai sangat marah dan terkejut. Sebelumnya, Void Shuttle dihancurkan oleh Kun Sa, menyebabkan dia terpisah dari Su Zhen dan yang lainnya. Sekarang, Void Shuttle dihancurkan oleh wanita muda itu. Kali ini, dia bahkan lebih kejam saat dia langsung menerobos kehampaan dan menangkap mereka kembali. Metode aneh macam apa ini? Kekuatan wanita muda itu mungkin di luar imajinasinya, tetapi karena prinsip khusus dari alam kekosongan besar, dia tidak dapat sepenuhnya menampilkannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil jaring dan mencoba merobeknya, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Hati Yang Kai tenggelam. Tubuh setengah naganya sangat kuat, namun jaring ini sangat kuat. Tidak hanya itu juga sangat lengket. Dia tidak bisa menyingkirkannya begitu dia meraihnya. Dengan pikiran, Golden Crow True Fire muncul dan membakar jaring, tetapi tidak dapat membakarnya. Jaring macam apa ini? Seru Yue He. Dia juga berjuang keras, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebaliknya, semakin dia berjuang, semakin ketat jaringnya. Sepertinya jaring laba-laba. Lu Sui mengerutkan kening. Jaring laba-laba. Jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia melihat ke medan perang. Saat dia menoleh, dia melihat tubuh Kun Sa bergoyang dan berubah menjadi tubuh sejatinya yang panjangnya ribuan kaki. Wanita muda itu juga berbalik, dan monster menakutkan sebesar kota muncul di depan mata Yang Kai. Itu adalah laba-laba yang sangat besar dengan 8 kaki, tubuh perak, dan tanda bulan sabit di punggungnya. Laba-laba iblis bulan surgawi. Yang Kai berseru sambil menatapnya lekat-lekat. Lu Sui tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibir merahnya, dan Yue He juga menyerah berjuang, ekspresi pahit di wajahnya. Jadi itu dia. Yang Kai akhirnya mengerti. Tidak heran wanita muda itu mengatakan bahwa dia telah menyukainya beberapa tahun yang lalu. Ternyata akarnya ada di Pasar Bintang Sword Pavilion. Di Pasar Bintang Sword Pavilion, ketika Yang Kai sedang menyelidiki mayat Master Pavilion Sword Pavilion, dia menemukan tanda Heavenly Moon Demon Spider di dadanya. Pada saat itu, tanda itu telah meletus, berubah menjadi penampilan laba-laba iblis bulan surgawi dan memenuhi pikiran Yang Kai, tetapi dia harus mengandalkan kekuatan naga ilahi untuk menghancurkannya. Pada saat itu, Yang Kai merasakan sepasang mata mengawasinya. Sekarang dia memikirkannya, laba-laba iblis bulan surgawi pasti merasakannya ketika dia melanggar sasaran. Kemudian, kepala mantis dikirim untuk menangkapnya, tetapi pada akhirnya, kepala mantis terbunuh olehnya. Yang Kai berpikir bahwa masalah ini sudah berakhir, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah lebih dari 2 tahun, dia akan bertemu dengan yang sebenarnya. Tapi apa yang membuat Yang Kai merasa aneh adalah karena laba-laba iblis bulan surgawi menemukannya, mengapa itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, itu bersembunyi di rumahnya. Apa yang diinginkannya? Kun Sa datang untuk menemukannya hanya untuk Ice Soul Cold Moon Pearl, tetapi apa yang direncanakan oleh roh suci laba-laba ini?